Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Vina. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang berjudul Racism and Power. Boleh dilanjut? Berikut adalah anggota dari kelompok 3. Selanjutnya ada racism. Racism ini adalah suatu sistem kepercayaan atau doktrin yang menyatakan bahwa perbedaan biologis yang melekat pada ras manusia menentukan pencapaian budaya atau individu. Terlepas dari catatan buruk di masa lalu, racism ini masih terlihat jelas di masyarakat saat ini. Menurut Fora dan Fora, bentuk racism yang masih terang-terangan itu ada di tingkat organisasi pribadi di masyarakat kita, mulai dari lembaga pemerintahan, bisnis, dan pendidikan hingga interaksi kita sehari-hari. Boleh dilanjut? Mustahil untuk membuat penilaian lengkap mengenai konsekuensi racism ini karena dampaknya terjadi secara sadar maupun tidak. Kita tahu bahwa racism ini merugikan baik mereka yang menjadi sasarannya maupun orang rasisnya. Racism ini menyangkal identitas individu sasaran dan menghancurkan budaya dengan mengikis kohesi sosial dan menciptakan perpecahan dalam masyarakat. Selanjutnya, racism defined. Dalam banyak hal, rasisme hanyalah perpanjangan dari stereotip dan persangka dalam definisi klasik Leone. Rasisme adalah keyakinan akan superioritas yang melekat pada ras tertentu. Ini menyangkal kualitas dasar umat manusia dan menghubungkan kemampuan dengan adanya komposisi fisik. Dengan demikian, ini mengasumsikan keberhasilan atau kegagalan dalam upaya masyarakat apapun akan bergantung pada kekayaan genetik dibandingkan lingkungan dan akses terhadap hal tersebut peluang. Kata kunci dalam penjelasan ini adalah superioritas yang melekat. Hal ini adalah keyakinan yang salah tentang superioritas sehingga memungkinkan satu kelompok menganiaya kelompok lain atas dasar ras, warna kulit, keturunan, asal kebangsaan, ataupun perbedaan lain yang dirasakan. Pemikiran rasis tidak rasional, karena tidak hanya tidak etis dan kejam, tetapi juga didasarkan pada premis yang salah. Tidak ada kemampuan atau keterampilan biologis yang membedakan kelompok orang. Bagi mereka yang mau menerimanya, perbedaan besar antar kelompok manusia disebabkan oleh budaya, bukan warisan biologis atau ras. Semua manusia berasal dari spesies yang sama, dan ciri-ciri biologis yang penting bagi kehidupan manusia adalah sama bagi kita semua. Namun, terlepas dari kebenaran dan kebijaksanaan jelas ini, rasisme masih menjadi hambatan utama bagi keberhasilan komunikasi antar budaya. Baik, berikutnya yaitu kategoris of racism. Yang pertama yaitu adalah interpersonal. Rasisme interpersonal adalah tindakan rasis dari individu atau kelompok ke individu atau kelompok yang lainnya dan dapat mempengaruhi interaksi publik mereka. Contohnya itu diskriminasi pada perekrutan kerja atau promosi berdasarkan ras atau etnis, seperti menolak seorang untuk pekerjaan tertentu karena warna kulit mereka ataupun ras mereka. Lalu yang kedua ada internalize. Rasisme internal mengacu pada pikiran, perasaan, dan tindakan kita sendiri, sadar dan tidak sadar sebagai individu. Rasisme internalized juga dikenal sebagai internalisasi rasisme yang terjadi ketika individu yang berasal dari kelompok yang mau diperlakukan secara diskriminatif, internalized, atau menerima prasangka dan stereotip yang ada terhadap kelompok mereka sendiri atau kelompok lain. Contohnya, menghindari identitas budaya. Seseorang mungkin mencoba untuk menghindari atau menolak bagian dari identitas budaya mereka sendiri karena merasa malu atau merendahkan identitas tersebut berdasarkan stereotip rasial. Oke, lalu berikutnya ada kategori institusional. Rasisme institusional ini pada umumnya terdapat dalam institusi dan juga sistem politik, hukum, serta sistem ekonomi, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menyuburkan diskriminasi dengan berdasarkan pada perbedaan ras. Contohnya itu kalau misalnya dalam sistem politik bisa seperti kayak untuk orang-orang yang bisa mengajukan caleg atau mengajukan pada posisi-posisi tinggi pada perpolitikan di Indonesia itu hanya menerima orang-orang dengan ras tertentu saja. Misalnya dengan hanya menerima orang-orang dari ras Jawa. Padahal kan seharusnya Indonesia ini demokrasi yang bisa menerima semua ras, tapi rasisme pada institusional ini tetap ada sehingga ada
ada beberapa ras yang menganggap dirinya superior dibandingkan dengan ras yang lain, sehingga terjadi diskriminasi dalam sebuah institusional. Boleh dilanjut? Nah, berikutnya ini ada kategori of racism-nya yang struktural, yaitu rasisme struktural di sini, yaitu tindakan atau perilaku rasisme yang sudah ada dan mengakar pada masyarakat di berbagai bidang kehidupan, seperti sosial, kesejahteraan ekonomi, pendidikan, dan hukum. Kalau yang struktural ini, dia tuh sifatnya mengakar dan turun-temurun gitu, seperti misalnya yang bisa kita dengar itu kayak orang Padang itu pelit gitu. Nah, stereotip seperti itu tuh seperti sudah turun-temurun yang dikasih tahu oleh orang tuanya, terus kepada anaknya, kepada cucunya, dan sebagainya. Jadi sudah sangat ke bawah dan melekat pada kehidupan sosial kita. Contohnya, kalau dalam dunia pendidikan tuh seperti misalnya kayak kita tidak mau berteman sama orang-orang dengan ras yang stereotipnya itu dipandang negatif oleh keluarga kita karena kita sudah terinfluence gitu sama orang tua atau sama kerabat terdekat kita dan kita menganggap kalau stereotip yang negatif itu adalah benar. Jadi kita melakukan diskriminasi terhadap satu ras tertentu. Selanjutnya ada how to control racism. Yang pertama itu educate yourself. Dengarkan dan pelajari pengalaman serta pandangan orang yang telah mengalami rasisme secara langsung. Yang kedua yaitu respect freedom atau hormati kebebasan. Hal ini sederhana, tetapi sebagaimana sesama manusia, mau kita dari ras atau suku manapun, kita harus mulai menanamkan pada diri sendiri sikap toleransi. Yang ketiga itu ada be honest and brave. Kalian harus berani bersuara ketika menyaksikan perilaku atau komentar yang rasialis. Sikap acuh dapat memperpanjang kasus rasisme. Yang terakhir itu support anti-racist movements atau mendukung gerakan anti-rasis. Mendukung organisasi dan gerakan yang aktif bekerja untuk melawan rasisme, seperti Black Lives Matter atau inisiatif lokal lainnya. Berikutnya ada studi kasus rasisme. Kasus kematian George Floyd yang meninggal ketika ditangkap oleh polisi di Amerika Serikat telah menjadi figur utama dalam demonstrasi menuntut kesetaraan dan keadilan bagi warga Afrika Amerika dan tercatat menjadi aksi protes menentang rasisme terbesar sejak tahun 1960-an. Kasus yang menimpa George Floyd pada 25 Mei 2020 lalu menjadi salah satu potret buram panjang dalam sejarah rasisme di Amerika Serikat yang berakhir tragis. Bentuk diskriminasi yang diperlihatkan adalah segregasi yang dilakukan oleh warga ras kulit putih atau polisi Amerika Serikat terhadap warga kulit hitam atau George Floyd yang kemudian menciptakan pandangan bahwa status sosial warga kulit hitam lebih rendah, inferior, minoritas, dan terbelakang. Selanjutnya masuk ke dalam materi power. Jadi diskusi sebelumnya kan mengungkapkan bahwa prasangka dan rasisme itu berkaitan dengan isu kekuasaan. Jadi kekuasaan itu telah memainkan peran yang signifikan dalam interaksi manusia sepanjang sejarah, baik dalam konteks budaya, bangsa, maupun peradaban. Banyak alat seperti tombak, senjata api, bom, bahasa, wilayah, uang, bahkan warisan sejarah telah digunakan dan masih digunakan untuk mencapai dan mempertahankan dominasi atas individu lainnya. Jadi alasan dibalik penggunaan kekuasaan ini mungkin terkadang kontroversial, tetapi juga menjadi fakta bahwa kekuasaan memungkinkan seseorang untuk mencapai tujuannya, apapun itu. Pentingnya kekuasaan dalam semua aspek hubungan manusia menjadi sangat jelas. Hal ini seperti diamati oleh filsuf Inggris Bertrand Russell yang menyatakan bahwa konsep dasar dalam ilmu sosial adalah kekuasaan, sama seperti energi adalah konsep dasar dalam fisika. Jadi meskipun ada berbagai jenis kekuasaan yang ada seperti kekuasaan fisik, psikologi, spiritual, politik, dan ekonomi yang muncul dalam berbagai konteks, kita akan memusatkan perhatian pada peran kekuasaan dalam konteks antar budaya. Boleh next. Pada umumnya manusia cenderung mencari kekuasaan kapanpun mereka bisa. Sebenarnya kenapa sih manusia mencari kekuasaan? Nah, menurut filsuf Jerman Max Weber menganggap kekuasaan sebagai kemampuan untuk memaksakan kehendak seseorang bahkan dalam menghadapi pertentangan. Jadi kekuasaan adalah kemampuan untuk menyebabkan sesuatu terjadi, mengendalikan apa yang terjadi, dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Nah, kekuasaan ini sangat mempengaruhi semua fase komunikasi antar budaya. Karena dengan adanya kekuasaan memungkinkan untuk mengendalikan tidak hanya kehidupan diri sendiri, tetapi juga kehidupan orang lain. Nah, inilah yang membuat kekuasaan menjadi dimensi penting dalam komunikasi antar budaya. Selanjutnya, power in intercultural communication.
Kekuatan memberi seseorang kemampuan untuk mempengaruhi apa yang dianggap pantas atau tidak, termasuk topik pembicaraan, tingkat formalitas yang digunakan, cara berpakaian dan berperilaku, dan bahkan apa yang harus dipikirkan atau dipercayai. Dalam konteks ini, pernyataan dari buku Animal Farm karya George Orwell mengilustrasikan bahwa dalam masyarakat yang seharusnya setara, mereka memiliki kekuatan, biasanya memiliki pengaruh yang lebih besar. Dalam komunikasi antar budaya, apa yang dianggap sebagai sumber kekuatan itu dalam satu budaya mungkin tidak berlaku dalam budaya lain. Sebagai contoh di Inggris, penggunaan bahasa Inggris itu sering dianggap sebagai tanda potensi kekuatan karena mencerminkan kelas sosial dan status sosial seseorang. Selain itu, mungkin pendidikan juga bisa menjadi sumber kekuatan, seperti yang terjadi di Amerika Serikat, di mana laki-laki kulit putih yang lebih tua itu justru secara historis memiliki lebih banyak kekuatan dalam interaksi sosial dibandingkan dengan perempuan atau kelompok minoritas. Selanjutnya, studi kasus mengenai power atau kekuasaan. Studi kasus ini saya ambil berdasarkan jurnal berjudul Pilihan Bahasa dan Kekuatan Simbolik dalam Komunikasi Lintas Budaya, sebuah studi kasus tentang seorang wanita multilingual imigran Filipina di Korea Selatan. Seorang perempuan multilingual Filipina bernama Natalie ini bermigrasi ke Korea untuk menikah dengan petani Korea dan menggunakan pengetahuan bahasa Inggrisnya untuk menavigasi lingkungan barunya. Studi ini menemukan bahwa pilihan bahasa Natalie dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan dalam interaksinya dengan orang Korea. Misalnya, dia menggunakan bahasa Korea ketika berbicara dengan suami dan keluarganya, namun beralih ke bahasa Inggris atau Filipina ketika berbicara dengan orang Filipina lainnya di Korea. Hal ini karena dia merasa bahwa berbicara bahasa Korea akan memberikan kekuasaan lebih besar kepada keluarga suaminya, sementara berbicara bahasa Inggris atau Filipina akan memberinya kekuatan lebih besar dalam interaksinya dengan orang Filipina lainnya. Studi kasus ini menunjukkan bahwa dinamika kekuasaan memainkan peran penting dalam komunikasi lintas budaya. Pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi lintas budaya jarang berada dalam hubungan kekuasaan yang setara, dan perbedaan budaya dapat digunakan untuk memperkuat ketidakseimbangan kekuasaan. Kesadaran akan dinamika kekuasaan dan mengupayakan rasa saling menghormati dan memahami menjadi sangat penting dalam komunikasi lintas budaya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.